Selamat siang Bu Rizka. Selamat datang di Kota Salatiga dalam kaitan Rakerda PDIAI Jawa Tengah. Terima kasih waktunya di sela-sela padatnya acara dan kegiatan Bu Rizka selaku Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyempatkan meluangkan waktu untuk semua apoteker yang ada di Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini dan di tengah dinginnya Kota Salatiga, kami ingin bertemu dengan Bu Rizka. Teman-teman ini, apoteker ini ingin bertemu dalam rangka untuk meminta informasi Bu, terkait update. Barangkali peserta yang sudah ikut Rakerda mungkin bisa mendengar secara langsung, tetapi teman-teman yang mungkin di luar kegiatan Rakerda ini masih banyak teman-teman yang ada di kota-kota di Jawa Tengah ingin mendengar langsung melalui podcast ini. Ada sekurangnya 3 Bu, mungkin singkat saja dan santai saja, nanti Bu Rizka bisa menyampaikan. Yang pertama terkait dengan apotek desa, yang mungkin dari peraturannya, kalau kita lihat peraturannya mulai dari Instruksi Presiden 9/2025 sampai kepada keputusan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknisnya gitu ya Bu. Kami ingin mendengar bagaimana situasi update sekarang ini. Lalu yang kedua terkait dengan perizinan sertifikat layak fungsi, di mana teman-teman yang ada di pelayanan kefarmasian ini yang khususnya di apotek itu terkendala dengan perizinan dasar ini Bu. Bagaimana upaya dan situasi yang mungkin yang akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan khususnya di ruang lingkupnya Bu Rizka, sampai sejauh mana mungkin nanti informasi itu disampaikan. Dan yang terakhir Bu, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 320 itu kan ada bahwa penyerahan obat oleh apoteker tanpa resep kan, selain obat bebas terbatas kan juga ada obat keras tertentu. Nah, mungkin kami juga ingin melihat update dari Kementerian Kesehatan terkait dengan obat keras tertentu ini Bu, karena mungkin daftarnya itu kita menggunakan peraturan sudah tahun lama gitu. Mungkin kalau ada update dan ke depan bagaimana? Mungkin itu dulu Bu Rizka. Iya. Diborong pertanyaannya Bu Tiga. Terima kasih Pak Daud ya. Saya hadir di sini dalam rangka kerja PDIAI Jawa Tengah ya. Pertama-tama selamat apresiasi atas penyelenggaraan Rakerda PDIAI Jawa Tengah. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Memang dinamika kondisi itu selalu bergerak ya, terkait dengan pertanyaan apotek desa ya, apotek desa merah putih. Ini adalah inisiatif Bapak Presiden yang sangat baik ya, yang saya rasa untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan kesehatan. Kita jangan melihat kondisi di kota-kota besar. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia, mungkin kalau Jawa Tengah nggak ada ya, suatu desa atau masyarakat yang untuk mendapatkan akses layanan terhadap apotek ataupun terhadap klinik itu dia harus menempuh jarak sampai 100 km. Nah, bagaimana caranya kita agar masyarakat kita lebih cepat mendapatkan akses terhadap obat-obatan maupun pelayanan kesehatan di klinik. Nah, dengan apotek desa tersebut. Nah, tentunya kita melakukan visibility dan sebagainya, dan dinamikanya bergerak terus ya, bahwa apotek desa ini diharapkan nanti bisa mensuplai masyarakat dengan cepat, tapi kenyataannya tidak semudah itu karena ada hambatan, misalnya tenaga kerja, kemudian juga hambatan terkait dengan logistik dan sebagainya. Jadi kita ingin membuat beberapa kriteria tingkatan untuk daerah-daerah atau desa yang sudah mampu untuk membuat apotek. Kita akan bikin apotek yang seperti apotek biasa gitu ya, apotek normal yang lainnya, apotek yang biasa sudah ada gitu ya. Kalau daerah-daerah atau desa yang masih belum mampu, bisa menjadi satu dengan klinik atau dengan gerai yang lain, karena ada gerai sembako, ada gerai seperti kalau hypermart, HSM, hypermart, supermarket, minimarket. Nah, itu kan juga ada gerai obatnya. Nah, itu bisa dimungkinkan. Itu tergantung dari situasi desanya dan kemampuannya. Nggak semuanya punya bangunan fisik yang memadai gitu ya, gitu, yang terkait dengan apotek desa. Jadi kita terus berkembang, meninjau lagi
mungkin KMK-nya juga harus kita revisi juga, dan ada juknisnya yang bisa dipakai dalam pelaksanaan sehari-hari. Yang kedua tadi terkait dengan sertifikat layak fungsi ya Pak. Jadi karena PP 28 itu bukan hanya untuk apotek atau klinik apa ini saja ya, tapi untuk seluruh kegiatan berusaha. Jadi ada namanya persyaratan standarnya gitu kan. Nah, persyaratan standarnya ini dibuat sama dengan unit-unit yang lain gitu ya, apa unit bisnis yang lain gitu. Dan di Permenkes kita tidak menyebutkan secara khusus ada SLR tadi, tapi harus mengikuti peraturan standar yang persyaratan standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu sudah merupakan satu kesatuan dari Kementerian pengampunya ya, dalam hal ini OSS itu di Kementerian Investasi BKPM. Memang itu harus ada untuk semua, bukan hanya untuk klinik, bukan hanya untuk apotek, tapi untuk unit-unit usaha yang lain gitu. Jadi kita perlu kerjasama lintas sektor. Jadi kita tidak bisa mengecualikan sendiri. Nah, tapi nanti kita bisa lihat nih bagaimana mensimplifikasi dalam proses pembuatan SLF itu sendiri gitu ya. Apakah memang harus membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang lama, persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi. Nah, ini nanti kita bisa komunikasi ya Pak Daud ya, teman-teman IAI katanya sudah beraudiensi dan sudah membuat kajian. Nah, ini bisa kita coba untuk melihat kembali bagaimana agar supaya teman-teman lebih mudah dalam memenuhi persyaratan tersebut. Dan yang ketiga terkait dengan obat keras tertentu yang boleh diberikan tanpa resep dokter di apotek ya. Kita jangan mencermati ini sebagai suatu suatu kesempatan atau komoditas dagang dan sebagainya ya. Tapi ini kembali lagi untuk kemudahan dan kecepatan masyarakat dalam mengakses obat-obatan, gitu ya. Kalau tidak ditemukan adanya dokter di daerah tersebut, dan tentunya pastinya daftar-daftar obatnya adalah obat-obat yang tidak berbahaya ya, tetapi dia bisa untuk termasuk obat keras tapi tidak berisiko tinggi dan hanya untuk temporary atau jangka waktu tertentu yang terbatas saja. Kita sudah sedang menyusun daftar obat keras tertentu yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Tentunya kita juga nanti harus berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang lain, dalam hal ini dokter ataupun dokter spesialis yang terkait untuk kita dapat membuat suatu daftar obat keras tertentu yang dapat diresepkan dapat diberikan tanpa resep dokter di apotek. Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi mungkin menambahkan sedikit terkait dengan perizinan SLF tadi, mungkin di Jawa Tengah sendiri atau di seluruh Indonesia, kalau kita lihat datanya kan sudah 3.000 sekian yang perizinannya habis di tahun ini, gitu. Dan di Jawa Tengah ada 300 sekian apotek yang juga sudah habis di tahun ini. Jadi mungkin itu informasi bahwa teman-teman yang ada di pelayanan kefarmasian khususnya apotek itu Bu sangat mengharapkan mudah-mudahan bisa kemudahan terkait dengan SLF bisa dilakukan gitu Bu. Ya, pada dasarnya kan perizinan itu dilakukan di Dinas Kesehatan ya. Nanti itu kita bisa komunikasi. Intinya persyaratan sudah ada karena PP-nya mengatakan harus ada. Bagaimana untuk supaya SLF itu dapat diperoleh dengan lebih sederhana dan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu lama gitu ya Pak ya. Ya, saya kira teman-teman yang ada di apotek saya pikir tidak masalah dengan perizinan SLF mungkin ya, sepanjang cara mendapatkannya, kemudahan berusahanya tetap menjadi prioritas sehingga penyediaan komoditi obat atau sediaan farmasi buat masyarakat itu bisa terjaga gitu Bu. Lalu mudah-mudahan OKT bisa berlanjut supaya juga menjadi list daftar yang baru Bu, yang update mungkin teman-teman di tapi dengan semangat tadi ya, bahwa obat keras tertentu yang dapat diresepkan dapat diberikan tanpa resep dokter tersebut bukan untuk semata-mata memperluas perdagangan atau komoditas, tapi lebih mempermudah masyarakat untuk mengakses. Ya, terima kasih Bu Rizka.
Saya pikir cukup Bu, dengan waktu yang terbatas ini sekali lagi kami PDIAI Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat Kementerian Kesehatan yang sudah senantiasa mengupayakan buat kita semua. Makasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya. Ya.